Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Dan kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah mistis yang berjudul Haru Mahameru. Cerita ini ditulis oleh Balakarsa. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Ini cerita dari salah satu pendaki era 90-an bernama Purnomo. Tapi bukan Mas Pur di sinetron TV tukang kojek engkolan ya. Jadi sudut pandang dari Mas Pur. Tepat pertengahan Caturwulan kedua di tahun 1999 adalah waktu aku duduk di kelas 2 SMA. Sabtu yang indah bagi kami selaku siswa putih abu-abu pada hari itu. Dino iki rapotan le. Kalau aku paling bagus nilai rapotnya, kalian semua harus ikut aku ke Semeru. Ajakku pada Suno dan Hendro, sahabat karibku. Ada rasa kurang enak di pikiran mereka berdua. Sebab kalau aku sudah memberi tanda, pasti tidak akan jauh dari hal gila, atau mungkin mereka saja yang kecil hati dan menganggap semua ajakanku pasti gila. Wah, iki gak iso ngono le. Yang pasti kamu yang paling bagus nilainya, jawab kedua temanku bersamaan. Rasa ingin tahu mereka apa yang harus mereka lakukan membuat aku tertawa. Wes tolah, ikut aja ideku, pasti seru, jawabku dengan agak sok-sokan. Seperti perkiraanku, walaupun aku siswa songong, tapi alhamdulillah Allah menciptakan otak yang lumayan canggih pada kepalaku. Aku dapat nilai bagus walaupun bukan ranking pertama paralel. Seperti kesepakatan kami, Suno dan Hendro harus menuruti kemauanku untuk trekking ke Semeru dengan jalur agak khusus. Sebenarnya kita ini mau kamu ajak ke Semeru kapan? Tanya Hendro dengan alis sedikit diangkat. Kita naik Semeru via Tawon Songo. Jalur sepi, bahkan terlarang bagi pendaki atau ilegal. Waduh, mati nek melukon le, gerutu si Hendro. Tapi dengan jurus rayuan bocah culun nakal, akhirnya si Hendro yang notabene si cengeng mau juga ikut. Suno si ganteng pun menyetujui ajakanku walau sedikit agak ragu. Sepulang sekolah aku pamit sama ibu untuk liburan ke Bali besok pada hari Minggu. Padahal aku mau naik ke Semeru. Bu, aku minta uang ya untuk liburan ke Bali sama Suno dan Hendro. Lah, kamu minta uang kok dadakan gini sih le? Ibu kan ya tidak punya uang, jawab ibuku dengan ciri khas seorang ibu yang super irit. Dengan segenap jiwa raga aku berusaha merengek bagaikan balita yang menginginkan air susu ibunya. Maklum, aku cowok tapi modelnya kayak cewek kalau minta uang sama ibu waktu itu. Uang saku sudah di tangan, tinggal bagaimana caranya membawa alat-alat campingku ke rumah si Hendro. Tepat ba'da maghrib sewaktu ayah ibuku berjamaah di musola samping rumah, aku bawa tas murah model kunoku beserta isinya ke rumah Suno temanku. Kami janjian pukul 3 Minggu dini hari. Kami akan berangkat menuju desa Tawon Songo menggunakan jasa mobil pick up, transportasi pedesaan atau pick up dengan tutup sepanten dan kursi samping saling berhadapan. Waktu yang ditunggu-tunggu sudah datang. Kami menaiki mobil pick up bersamaan dengan para pedagang dari kota. Pick up ini jurusan Pasru Jambe. Perjalanan yang lumayan lama, sekitar 3 jam kami lalui dengan saling ngobrol dengan sesama penumpang di dalamnya. Salah satunya Lek Slamet. Bukan nama sebenarnya karena saya lupa nama beliau. Lek Slamet merupakan pencari ijuk aren dan kembang ijuk, bahan baku sapu yang biasanya dipakai di rumah-rumah kita. Katene ngendi rek? Kok bawa tas-tas gede seperti itu? Ajeng teng Semeru Pak Lek. Lah Pak Lek mau kemana? Tanya Suno si tampan kepada Lek Slamet. Aku pekerjaannya cari ijuk. Kalau mau sekalian kalian nanti bareng saya naiknya. Tapi apakah kalian gak takut kalau cuma bertiga naik ke sana? Kalau kalian sudah nyampe Bunda Ratu, jalannya banyak cabangnya loh.
Apakah sudah ada yang pernah ke sana? Pertanyaan yang agak meragukan kemampuan kami dari Lek Slamet. Kalau itu, kami sudah sering Pak Lek naik ke Semeru. Pasti kami bisa kok sampai dengan selamat. Jawabku berbohong lagi, padahal kami belum pernah naik Semeru via Tawon Songo. Setelah melewati beberapa desa, kami sampai pada pasar Pasru Jambe yang merupakan terminal terakhir dari angkutan yang kami naiki. Waktu itu sinar mentari masih malu dan belum berani menyibak embun di sekitaran pasar Pasru Jambe. Dengan semangat yang menggebu, kami bertiga mengikuti Lek Slamet yang kami anggap sebagai pemandu tur gratisan. Lek Slamet mengajak kami jalan dari Pasru Jambe ke Tawon Songo dengan jalan kaki. Jalan tanah liat berbatu itu kami lewati dengan mudah karena masih tergolong jalan pedesaan yang cukup lebar. Sembari saling berbagi cerita dengan Lek Slamet. Kon kalau di atas nanti jangan sampai beristirahat di atas tanah yang rimbun. Takutnya ada celeng atau bae. Soale raketok. Usahakan kalau beristirahat cari tanah lapang dan bersih dari rentetan tumbuhan menjalar. Pak Lek, tenang saja. Kami pasti akan berhati-hati. Sekitar jam 10 siang kami sampai pada pinggiran hutan Semeru di desa Tawon Songo. Seperti biasa, Lek Slamet rupanya mengadakan ritual kecil dengan membakar kemenyan dan meminta izin kepada Kiai Sedek yang kami masyarakat daerah sini meyakini yang bau rekso Gunung Semeru, bau rekso atau penunggu atau nenek moyang. Rapalan doa diucapkan serat menyebut nama-nama kami bergantian guna keselamatan kami bersama. Warna langit yang secerah senyuman Anya Geraldine sudah menyambut kami dengan ramah. Dan kami melanjutkan perjalanan step by step dengan trek yang lumayan menantang menaiki hutan belantara. Ya tentunya dengan obrolan receh antara Lek Slamet, kami dan beberapa orang lainnya yang seprofesi dengan Lek Slamet. Kami tidak berempat ya. Masih ada beberapa pencari ijuk lainnya selain Lek Slamet. Setelah Bunda Ratu, kami berpisah dengan rombongan pencari ijuk. Jangan mengumbar atau mengatakan yang tidak penting ya. Tetap waspada. Ingat sama Tuhan, kata Lek Slamet. Kami teruskan perjalanan kami dengan mengandalkan kompas, peta buatan Lek Slamet, jaket, sedikit makanan minuman yang kami beli di pasar Tembeh waktu kami akan berangkat tadi pagi. Sepatu merek Kodachi andalan Suno sudah berubah warna dari putih ke coklat kemerahan akibat tanah becek di sepanjang trek yang kami lewati. Bahkan jaket merek Konikaku juga agak basah karena udara yang lembab di hutan. Kami lalui jalan terjal yang tidak sedikit putus akibat banjir atau longsoran kecil itu. Sampai kita tepat pada titik batu besar yang sudah diprediksikan oleh peta Lek Slamet. Disinilah mulai terjadi hal yang agak ganjil. Kon, apa gak kerasa aneh Le? Kok rasanya ada yang mengikuti? Tanya Suno yang agak takut. Kon adalah bahasa panggilan atau sapaan. Tawon Songo adalah Lembah 9. Kayaknya aku enak aja kok no. Mosok siang bolong kamu udah nakut-nakutin. Gerutuku pada Suno. Dari tadi sebenarnya aku sudah merasa kurang enak. Sebab si Hendro yang biasanya banyak omong, tiba-tiba diam 1000 bahasa. Kicau sirpuh mengiringi jalan kami. Burung totu juga terasa mengintai gerak langkah kami. Parang Suno pun tidak pernah diam menebas ilalang demi mendapatkan sepetak lokasi guna tempat kami mendirikan tenda nantinya. Ini sebenarnya jam berapa toh? Kok kayak sudah malam? Seru Suno kepada kami. Namun waktu menunjukkan masih sekitar pukul 4 sore. Setelah membersihkan tanah lapang itu, aku dan Suno mendirikan tenda keramat kami yang bergambarkan Spiderman era 90-an. Tenda yang kami beli dari hasil patungan kami bertiga. Seperti biasanya, aku mencari dan memilih kayu bakar yang ada di sekitar tenda guna mendapatkan kehangatan api unggun malam nanti. Kata mutiaraku keluar dari mulut. Jancuk, kamu dari tadi aku lihat kenapa cuma diem aja? Sudah tidak nolongin mendirikan tenda, tidak mau mencari kayu bakar. Sekarang tidak mau bikin api dan masak mie. Gerutuku pada si Hendro yang hanya rebahan di samping pohon bendo. Wes toh, jangan marah-marah terus. Paling dia capek.
Kulihat dari tadi jalannya kayak orang mabuk, kata Suno seraya membuat perapian dan memasak air di atasnya. Suara burung-burung tadi mulai menghilang disusul suara cenggeret yang memekakan telinga. Kemegahan Semeru masih jauh dan belum nampak karena tertutup payung-payung hutan nan tinggi menjulang. Sinar senja pun sangat susah menembus dedaunan hutan belantara. Api unggun sudah menyala, air hangat sudah bisa diminum, mie juga sudah siap. Ayo makan bareng sini, pintaku kepada Hendro. Namun sekali lagi Hendro tidak menggubris omonganku. Arek iki kok ngalem temen sih? Sambet setan ya? Dari tadi diem aja, kicau Suno seraya mendekati Hendro. Waduh mbok, deloken Hendro le, matane ireng kabeh. Kenapa anak ini le? Seru Suno sambil lari ke arahku. Sontak aku melompat menghampiri mereka berdua. Ku pegang tangan Suno untuk sama-sama melihat keadaan Hendro. Ku amati setiap bagian tubuh Hendro yang biasa saja, namun bola matanya berubah menghitam, serta masih duduk bersender di kayu dan selalu menundukkan mukanya. Bingung, takut dibumbui rasa ingin lari yang ada di hatiku. Namun bagaimana juga aku yang mengajak mereka. Aku harus bertanggung jawab bila ada sesuatu pada kami. Kukuatkan mentalku untuk menggoyang-goyangkan tubuh Hendro dan memanggil namanya Liri. Wangi bunga hutan terasa janggal. Wangi itu disertai hembusan angin yang tiba-tiba kencang. Namun, tubuh temanku Hendro tidak bergerak sedikit pun walau kami goncang lama dengan agak keras. Goncangan agak keras dan semakin keras pada tubuh Hendro membuat tiupan angin dan wangi bunga hutan semakin keras dan pekat juga. Butiran air mata dari Suno kulihat sudah membasahi pipinya. Dia berusaha tegar, tapi aku tahu bahwa Suno sangat ketakutan di kala itu. Kamu semua siapa? Mau apa di sini? Darah kalian dari golongan apa? Tiba-tiba suara serak dan berat itu keluar dari mulut Hendro yang tetap menundukkan mukanya. Bulu halus di sepanjang tanganku mulai berdiri. Suara tangisan kecil mulai terdengar dari mulut Suno. Kami seperti kerikil kecil yang tak berdaya mendengar pertanyaan yang keluar dari mulut Hendro. Saya dan teman saya ini pemuda desa. Saya tidak mengganggu. Kalau boleh tahu Anda ini siapa? Jadi kue kabeh menungso. Terus sekarang mau apa masuk di kawasanku? Jenengku wong agung saka Semeru. Aku golongan menungso mukso. Kalian semua bisa keluar selamat dari hutan gelap ini ada syaratnya. Syaratnya mung siji. Kalian semua harus mengabdi dan tinggal di hutan ini sewindu, guna membantu kule Jabagus. Tawa itu terdengar begitu kencang. Hancur hati kami. Kami tidak menyangka kalau sudah memasuki dimensi lain. Dimensi antara nyata dan gaib. Dengan sedikit berjalan mundur, aku dan Suno menahan rasa ingin lari. Kami sadar, bila lari maka Hendro dipastikan hilang entah mati atau moksa di telan hutan belantara Semeru ini. Kadang rasa percaya diri yang besar sangat berbanding terbalik bila dihadapkan pada hal yang tak masuk akal. Aku tetap percaya bahwa semua adalah makhluk Allah yang Maha Agung. Aku berusaha membaca segala surat di dalam kitab suciku yang kuhafal. Aku berusaha berdoa meminta pertolongan Tuhan, begitu juga Suno pasti melakukan hal yang sama. Selama itu makhluk di dalam tubuh Hendro tetap tertawa membahana, memenuhi kehambaan hutan yang gelap tanpa bintang, memenuhi suara alam tanpa suara binatang malam. Aku dan Suno tetap berdoa dan meminta pertolongan dari Yang Esa. Bahkan kopi kami sampai dingin, mie rebus kami sampai terpanggang di atas perapian. Kami tetap belum bisa menghilangkan kengerian malam. Yai, saya minta tolong, jangan bawa saya dan teman saya. Saya masih sekolah, Yai. Saya masih punya orang tua. Saya ingin membahagiakan orang tua saya, Yai. Ratapanku agar makhluk itu mau keluar dari tubuh Hendro dan melepaskan kami. Tanpa ada reaksi apa-apa selain tertawa. Permintaanku dan ucapanku sama sekali tidak dihiraukan.
Semalam penuh Hendro kesambet penunggu hutan tertawa tanpa hentinya. Suno yang sudah bosan menangis akhirnya membuka pembicaraan penting padaku. Pur, katanya kalau kesambet di dalam hutan harus cari barang yang bisa menyala. Kata Suno yang sangat tidak aku mengerti. Barang menyala apa, No? Aku gak ngerti maksudmu. Ucapku sambil masih mengamati Hendro yang terus tertawa. Aku tadi diberikan rotan sama salah satu Pak Alek yang mencari ijuk. Kalau dilihat, kayaknya rotan ini semakin menyala. Kata Suno seraya memperlihatkan rotan kering itu padaku. Rotan itu cuma rotan biasa sekitar setengah meter panjangnya. Namun ujungnya diberi tali ijuk aren dan ada gantungan uang kuno yang dilubangi. Ketika rotan dikeluarkan oleh Suno, seketika itu pula si Hendro diam tidak tertawa lagi. Namun tatapan Hendro masih ke bawah dan mematung seperti sore tadi. Aneh. Kesunyian malam itu teramat lama bagiku. Kami bertiga, namun terasa hanya aku dan Suno saja yang ada di situ. Aku berusaha mendekatkan Hendro ke perapian agar terpantau terus oleh kami. Ku bopong Hendro sekuat tenaga karena yang aku rasakan sangatlah berat. Bahkan Suno pun merasakan hal yang sama. Letupan-letupan kobaran api di perapian kami terasa semakin besar. Beriring mendekatnya Hendro ke perapian, loncatan api seakan tidak terbendung tepat ketika Hendro ada di depan perapian. Perapian seakan ada yang menambahkan kayu dan minyak secara terus-menerus tanpa henti. Perapian itu meletup-letup dan berkobar-kobar, bahkan tidak jarang meledak dan melesat ke angkasa seperti burung yang keluar dari sarangnya. Getaran lembut dari tanah yang kami tempati seakan terasa menambah kengerian. Dan sayup-sayup kami mendengar gending yang diiringi kidung mocopat yang entah berasal dari mana. Duh Gusti, aku takut Pur, aku takut. Rengek Suno padaku yang gemetar dan mati akal. Baru kali ini si Suno memanggil namaku dengan sebutan Purnomo. Padahal tiap saat dan tiap waktu teman-temanku memanggil namaku Le atau Tole karena usiaku paling muda di antara mereka. Kolopati jagat tangkoro durga buto ya buto menungso ya menungso. Cilokone ingonan kelawan bejat lakon soko pituduh Gusti. Suara itu begitu mengagetkan kami dan itu sekali lagi keluar dari mulut makhluk yang ada di tubuh sahabatku Hendro. Bentar No, kamu jangan nambah masalah ini. Kita ini harus kuat menerima cobaan ini. Aku kuatkan hati Suno agar tidak ikut lemah. Suara keluruk ayam hutan bersautan menandakan pagi akan datang. Walau sangatlah gelap dan gelap, hanya sinar perapian di depan kami yang menyinari yang lama-lama mengecil hingga meninggalkan bara yang memerah saja. Kami berdua bermunajat menghadap Rob Maha Agung. Walau tanpa Hendro, kami meninggalkan semua kewajiban kami untuk bersujud dan meminta pertolongan kepada Sang Maha Kuasa. Tapi kami meninggalkan keempat waktu sholat kami, zuhur, asar, maghrib, dan isya di hari itu. Pada ciptaan Tuhan saja kami takut, apalagi pada murka Tuhan. Kami bersimpuh kepada penguasa subuh dengan 2 rakaat. Dingin sejuk terasa di dada kami setelah melewati semua keanehan dan ketakutan yang mencekam semalam. Sekitar pukul 5 pagi aku mengajak teman-temanku untuk melanjutkan perjalanan. Bukan perjalanan ke Semeru, tapi perjalanan pulang. Mengingat kondisi Hendro yang tak kunjung sembuh, kami susuri jalan-jalan yang kami lewati kemarin tanpa ada sedikit pun rasa was-was. Setiap langkahku kuiringi dengan puja dan puji kehadirat Tuhan pencipta alam agar tidak terjadi apa-apa kepada kami bertiga. Namun, faktanya kami sudah siang hari belum juga sampai pada titik perpisahan kami dengan Pak Lek Slamet pencari ijuk kemarin. Kami tidak patah semangat, kami terus berjalan menyusuri jalan setapak itu dengan harapan bisa sampai di perkampungan terdekat. Lama waktu yang kami lalui namun belum juga sampai di permukiman. Sampai hal yang kami takutkan terjadi, yaitu waktu malam hari bertemu lagi dengan kami. Aku berinisiatif mendirikan tenda lagi di tanah yang lumayan datar dan berbatu. Tidak lupa Suno mendudukan Hendro yang sedari tadi digendongnya.
Setelah tenda aku pasang, seperti biasa aku membuat perapian yang agak ke bawah tenda. Soalnya tanah yang miring. Aneh, ketika rotan diangkat Hendro bisa bergerak. Tapi ketika rotan dimasukkan ke jaket si Hendro, akan diam dan berat sekali. Kami yang sedari kemarin belum makan akhirnya bisa makan, minum, bahkan ngopi. Meski tanpa Hendro karena dia masih terduduk diam, masih kesambet. Lintingan tembakau Bades yang terkenal gurih aku buat sebat serta menghisapkan dalam sembari memikirkan hal yang aku juga tidak mengerti akan mikir apa. Aku terbawa dalam lamunanku. Oleh, kono ojo ngelamun ae. Ini, ngopi dulu ya. Ucap Suno sembari meletakkan teko kopi di sampingku. Aku sudah muak dan habis semua ketakutanku. Noh, apa kamu takut? Kalau aku sudah tidak peduli. Aku sudah tidak takut sama sekali. Kalau sudah waktunya mati, pasti juga mati, Le. Tapi jangan sekarang. Aku belum nikah, Le. Jawab Suno si ganteng temanku itu sambil tertawa. Obrolan receh kami berdua sangat mengasyikkan, walau kami berdua sama-sama mengerti akan keadaan yang kami hadapi malam nanti. Aku dan Suno sudah bersiap, apapun itu. Kami larut dalam keheningan sore menjelang malam dengan lintingan rokok tembakau Bades yang kami hisap dan kopi pahit tanpa gula. Malam kian mencekam, ku dengar sayup-sayup terdengar gending Jawa, disertai tembang mocopat yang kami dengar di malam pertama. Tiba kegajilan mulai terasa. Hendro yang sedari tadi hanya diam duduk membisu mulai berdiri. Hendro lantas melakukan gerakan tari layaknya seorang penari tari topeng Kaliwungunan. Kami lihat dia seakan memerankannya dengan sangat luasnya. Semakin lama gerakannya semakin menjadi-jadi. Kami hanya bisa melihatnya dengan pasrah tanpa bisa berbuat apapun juga. Sangat lama kami melihat tarian dari Hendro. Dan lama-kelamaan kami seakan berada di tengah keramaian pagelaran wayang orang. Anehnya yang kami lihat merupakan pagelaran tanpa pentas. Pagelaran wayang orang tersebut dilakonkan di atas tanah oleh Hendro dan entah siapa lainnya. Banyak sekali penonton yang menikmati tarian demi tarian dari setiap lakon wayang tersebut. Bentuk wajah dan perawakan bermacam-macam sungguh sangat mengerikan. Cak Bagus, kamu datang dari mana, Nah? Apa datang dari bawah sana? Tanya seorang nenek yang hanya memakai jarik sepinggang dengan tubuh bungkuk dan kulit kering keriputnya. Kami bingung akan menjawab apa kepada nenek itu. Bahkan Suno memalingkan wajahnya karena wajah nenek tersenyum dengan senyuman yang sangat menakutkan. Mbah, saya dari kampung yang ada di bawah. Saya tidak tahu sekarang ini di mana. Jawabku sekalian menanyakan keberadaan kami sekarang. Kowe kabeh saiki ada di hutan Bong. Enak di sini, Cak Bagus. Kamu dan temanmu bisa jadi cucuku. Sekali lagi nenek itu tersenyum menakutkan pada kami. Tidak masuk akal bagi kami kalau sudah masuk ke area Alas Bong yang secara letak ada di tenggara Alas Meru. Padahal kami selama ini menuju barat laut. Beberapa ratus kilometer yang kami tempuh hanya dalam waktu sehari. Ini tidak mungkin. Bahkan kalaupun itu terjadi, kenapa kami tidak pernah bertemu satu pencari ijuk pun sedari tadi? Harusnya paling tidak kami bertemu dengan mereka walau cuma seorang. Tiba-tiba aku dan Suno dikagetkan oleh Hendro atau makhluk yang di dalamnya dengan secepat kilat menendang nenek tersebut. Terjadilah pertarungan di antara mereka. Wong Agung saka Semeru ora sudi. Jangan sampai kau mengejar dan mencelakai anak-anak itu. Teriak Hendro seraya menginjak kepala nenek itu ke tanah. Muntahan darah keluar dari mulut nenek itu. Rintihan kesakitan pun terdengar dari mulutnya. Ngapunten Doro, saya tidak tahu kalau anak-anak itu peliharaan Doro. Ampun Doro, ampun. Jeritan kesakitan keluar dari mulut nenek itu. Akhirnya Hendro melepaskan si nenek tersebut dan lari meninggalkan kami di kerumunan penonton pagelaran wayang orang gaib itu.
Semua mata dari penonton pagelaran wayang sontak mengarah kepada kami, seakan ingin menguliti dan memakan tubuh kami. Rasa takut sudah tidak aku hiraukan, yang ada cuma berdoa agar kami bertiga bisa keluar dengan selamat. Gelap, gelap, gelap dan gelap aku rasakan. Dan mulai terlihat perapian kami di depan kami bertiga. Suno menggigil entah karena takut, dingin atau lapar. Yang aku tahu Suno pun ikut merasakan masuk ke alam gaib alas bong tersebut. Kita ini sebenarnya kenapa sih, Le? Aku sudah tidak kuat ini. Aku ingin pulang, Le. Tangis Suno padaku. Apa kamu tadi ikut masuk, No? Apa kamu juga melihat wayang orang juga? Tanyaku yang dibalas anggukan iya dari Suno. Kowe kabeh wis aman, Bagus. Aku cuma menjaga dirimu dari setan hutan bong. Kamu tidak usah khawatir. Temanmu iki cuma aku jadikan mediaku agar bangsa setan lelembut tidak mengendus dan tidak tahu kalau aku yang menjaga kalian semua. Ucap Hendro yang disertai suara hrek-hrek seperti buto atau raksasa. Kenapa dan mengapa? Itu yang aku inginkan jawabannya. Tapi aku tidak berani menanyakannya. Bahkan menatap mata Hendro pun aku terlalu takut. Malam kedua pun kami lalui dengan banyak kengerian. Kembali riuh kicau burung mulai kami dengar, keluruk ayam hutan pun saling bersautan. Pagi datang kami pun senang. Perjalanan ini sudah sangat melelahkan bagi tubuh maupun psikis kami. Hanya keinginan pulang dan bertemu keluarga lah yang membuat kami terus dan terus mencari jalan keluar ke perkampungan. Setelah membongkar tenda dan mematikan perapian, kami melanjutkan pulang yang entah benar apa salah jalan yang kami ambil itu. Jancuk, kok napa no iki awakku? Kok kamu ikat tali tambang? Kalimat itu keluar dari mulut Hendro yang seperti biasanya. Kami pun langsung memandangi dia, apakah masih kesambet apa sudah normal. Lapo kon mentelengi aku? Apa aku maling, Cuk? Marah si Hendro. Seketika aku memeluknya, aku yakin Hendro temanku sadar sekarang. Bola matanya yang hitam sudah tampak normal dan nada bicaranya memang ciri khasnya sudah kembali normal. Walau itu tidak normal bagi orang normal. Sebab Hendro suka sekali misoh atau keluarkan kata kotor kalau sedang marah atau jengkel. Suno pun memeluk Hendro sembari menangis terseduh-seduh. Hendro sangat kebingungan, dia tidak mengerti kenapa aku dan Suno memeluknya. Seraya menangis merengek seperti balita baru ketemu ibunya. Kami ceritakan bahwa sudah 2 malam ini dia kesambet dan kami bertiga masuk ke dunia goib kepada Hendro. Hendro yang awalnya marah-marah risih karena dipeluk kami, akhirnya malah memeluk kami karena ketakutan mendengar cerita kami. Jancuk, untung aku tidak dibawa, Cuk. Lah, aku tidak merasakan apa-apa itu. Yang aku ingat ya pas setelah pisah sama Lek Slamet. Terus aku disapa orang tua di jalan mau ke Kalimati. Lah sekarang aku kok ya di sini di tali tambang lagi. Untung aku tidak sadar ya. Kalau sadar, apa aku ya kuat menghadapi apa yang kalian alami itu, Rek? Ucap Hendro pada kami. Kesedihan bercampur rasa bahagia karena Hendro sudah normal kembali kami rasakan. Lantas kami bersujud syukur kepada Tuhan pencipta alam semesta. Tapi kebahagiaan itu hanyalah sementara. Keluar dari ketakutan alam gaib menuju ketakutan selanjutnya, yaitu rengekan Hendro dan Suno karena kelaparan. Persediaan makan kami sudah habis, air minum bahkan kopi kami pun tidak ada. Entah habis atau raib entah kemana. Botol air mineral merek Akura Kuat pun tinggal seteguk saja isinya. Kami naik turun jalan terjal mencari makanan dan air minum belum mendapatkannya. Karena pengalamanku di Sispala lumayan, aku akhirnya mendapatkan makanan dari memakan tuna serotan muda dan meminum air embun yang ada di permukaan daun-daun talas. Kubakar tuna serotan itu, kami makan bersama-sama.
Kukumpulkan butiran-butiran air di daun talas ke dalam botol agar kami bisa hidup dan tetap hidup. Karena di belantara rimba hanya ada kata survive or die, bertahan hidup atau kematian. Apakah di malam ketiga kami akan mendapatkan surprise lagi dari alam gaib ala Semeru? Tidaklah penting lagi bagi kami. Dari keterbatasan akan makan minum ternyata membawa keasyikan tersendiri. Kami saling bahu-membahu, bahkan di hari itu kami banyak sekali candaan-candaan yang kami lakukan. Sampai ketika kami menemukan batu besar tempat kami membangun tenda di malam pertama. Aku meyakininya karena kayu bekas perapian kami masih ada. Bahkan bekas makanan kami yang gosong pun masih di tempatnya. Sebenarnya kurang elok meninggalkan lahan bekas camp dengan keadaan yang masih kotor seperti itu. Karena sebaik-baiknya pendaki atau petualang adalah membawa sampahnya turun kembali. Namun ketakutanlah yang membuat kami buru-buru meninggalkan tempat itu. Aku berusaha bahagia walaupun itu menyesakkan dada. Ore, kita kembali lagi ke tempat kemarin itu, Cuk. Kalian masih ingat kan? Iya, jadi seperti pertemuannya dinantikan katanya. Jawab Suno tertawa tapi kecut mukanya. Ya sudah, ayo cepat mendirikan tenda sekarang, ucap Hendro sembari mengeluarkan peralatan camp miliknya. Cuk, jangan di sini. Mending terus jalan aja. Hari masih siang gini mau mendirikan tenda. Hardik si Suno kepada Hendro sembari memainkan mata kode kepadaku. Iya, Hen. Mending terus naik aja. Kita mengikuti jalur yang ada di peta Pak Lek Selamat ini aja. Jawabku memantapkan hati kami bertiga. Perjalanan kami lanjutkan. Jalur di atas rata-rata kami lalui, sudut kemiringan jalur lebih dari 45 derajat. Tapi tidak lupa kami lalui dengan perasaan bahagia yang membungkus kesedihan dan ketakutan. Tidak jarang kami bermain dengan siput-siput di sepanjang trek kami. Kami kumpulkan dan kami buang begitu saja. Sampai ketika burung pun masih banyak yang bernyanyi merdu. Tapi aku menemukan jalan buntu. Hanya tebing yang menjulang tinggi di depan kami disertai lumut yang menghiasi permukaannya dan tetesan air dari atas yang sudah menjadi embun. Sejenak aku mengeluarkan kompas hitam andalanku dengan tutup dan berlogo Tutwuri Handayani. Ampun Gusti. Teloken rek, ini kompasku kok muter-muter terus. Lah ini mana utara selatan apalagi timur barat. Kenapa iki yo rek? Kataku sembari menunjukkan kompas itu pada teman-temanku. Mataku terbelalak tidak habis pikir juga dengan semua keganjilan yang aku rasakan di sini. Kenapa kompas pun dikatakan alat dewa pencari mata angin bisa tidak tahu arah? Apakah ini ada di alam gaib? Atau ini memang keagungan Tuhan yang diciptakan untuk mengingatkan kita akan kebesarannya? Suno hanya bilang, meski membingungkan, tetap ayo pada berdoa. Jangan lupa untuk bahagia. Ucapnya sembari tertawa menyaksikan keanehan ala Semeru. Lucu memang terkesan lucu. Bila kami tersesat di hutan belantara dan tidak tahu arah juga. Bagaikan jatuh dari pohon tertimpa Ariel Tatum. Sakit tapi empuk dan bahagia juga perasaan kami. Sayup-sayup terdengar seekor ayam betina yang sedang menggiring anak-anaknya mencari makan di sekitar kami. Rek, ayo ditangkap, terus dibakar. Pasti enak itu, Rek. Ide Hendro dan diiyakan sama Suno. Tapi aku berpikiran lain. Masa ayam hutan tidak takut sama manusia? Pasti di sekitar sini ada perkampungan. Aku langsung meminta teman-temanku bersama mengikuti ayam babon tersebut kemanapun dia melangkah. Masih lama kami mengikuti ayam tersebut sembari tertawa dan kadang menangis. Kondisi kami yang semakin lemah tidak kami hiraukan. Yang terpenting saat ini hanya menguatkan mental kami. Tubuh boleh lemah, tapi asalkan hati dan pikiran kami kuat, aku yakin semua bisa kami lalui. Kudapan kecil diberikan Suno kepada aku dan Hendro. Snack hutan yang terbaik kami kunyah dan rasakan kenikmatannya. Hanya aras atau batang pohon pisang itu yang kami kunyah. Air yang ada di dalamnya mampu menghapus dahaga dan lapar kami. Jalanku percepat agar diriku tidak kehilangan jejak dari ayam babon itu.
Sembari tangan kanan kami tetap memasukkan snack hutan ke mulut masing-masing. Di kejauhan tampak, "Cuk, ono cewek, Cuk." seru Hendro seraya mengarahkan jari telunjuknya. Kami bertiga bagaikan menemukan apa yang kami harapkan selama 2 malam ini. Keberadaan 2 wanita itu menandakan adanya perkampungan di dekat kami. "Mbak, tolong Mbak, tolong!" Teriakan kami bagaikan lolongan serigala di sore itu. Sambil menangis dan berlari, kami mendekati wanita-wanita tersebut. Sungguh tidak kami rasakan luka lecet akibat goresan-goresan batu dan ranting di sekujur tubuh kami. Yang kami inginkan agar kami dapat diselamatkan dari sana. Terus kami lari dan lari. Namun semakin lama kami kejar, semakin menjauh juga kedua wanita itu. Kami tidak bisa membedakan ini nyata apakah tidak. Apakah kedua wanita tersebut fatamorgana saja di penglihatan kami? Suno jatuh terjerembab pada lubang kubangan yang entah kubangan babi atau apa. Temanku Suno jatuh tersungkur dengan kepala terlebih dahulu. Kami tidak menghiraukannya, yang pasti kami harus mengejar wanita itu. Beberapa waktu aku baru ingat kalau aku meninggalkan Suno. Aku takut kehilangan temanku itu. Aku hentikan lariku dan meneriaki Hendro. "Hen, berhenti, berhenti, jangan dikejar. Suno ini kejebur kubangan, ayo ditolong dulu." Aku dan Hendro kembali mencari di mana Suno jatuh tadi. Sangat lucu kejadian itu. Bahkan kami yang baru menangis pun langsung tertawa terbahak-bahak. Kepala Suno ada di bawah dengan posisi tertutup lumpur separuhnya. Tubuhnya melengkung dengan kaki tertekuk di atas. "Kongi mau akrobat ya, No? Apa mau lompat indah?" Ucap Hendro sembari memegangi perutnya sambil tertawa. Duh, kami tidak tahu kalau Suno ternyata pingsan. Lama kami menertawainya. "Bentar, Hen. Ini anak kok diem aja. Jangan-jangan pingsan." Ucapku sembari berusaha menarik Suno ke atas. Benar saja. Suno sudah tidak sadarkan diri karena mungkin terlalu capek, kelelahan, atau memang benturan di kepalanya. Kukumpulkan seluruh kekuatanku yang tersisa. Kubopong Suno keluar kubangan yang hanya sedalam semeter itu. Kubersihkan wajah dan rambutnya dari lumpur yang mencekik tenggorokan baunya. Sembari menggoyangkan tubuhnya, aku panggil-panggil namanya agar siuman dari pingsannya. Petang berganti malam. Kicauan burung kedasi sudah hilang. Jangkrik mengerikan sayapnya saling bersaut-sautan. Gelap menyelimuti kami di luasnya hutan belantara Semeru itu. Lagi dan lagi, bertemu malam yang sangat kami khawatirkan. Kami bergegas membuat perapian dari ranting-ranting yang kami kumpulkan. Ranting yang berserakan di samping kiri kanan kami. Api mulai menyala dan menghangatkan tubuh kami. Tenda mau tidak mau kudirikan dengan rasa malasku. Suno masih belum sadar juga dari tidurnya. Ku coba membakar tunas serotan muda di sebelah kami agar kami bisa merasa kenyang. "Suno sudah bangun itu, Cuk. Cepat beri dia minum." "No, Suno, kamu tidak apa-apa kan? Pusing gak kepalamu?" Tanyaku sambil menyodorkan botol Akura Kuat sumber air minum kami, yang airnya aku ambil dari tetesan daun talas. "Sudah tidak apa-apa, Le. Cuma yang sakit ya pegel, terkilir sedikit," kata Suno sembari minum dan sesekali memegang tengkuk kepalanya. Kurebahkan tubuh lelahku dengan berbantal tas dan beralaskan tanah. Lelah tubuh ini membujukku hingga terlelap mataku. Nikmat ternyata tidur dimanapun bila badan sudah lelah. Hangat perapian kami menyelimuti sebagian kecil rimba yang esa. Tak terasa lama juga aku tidur waktu itu sampai terasa ada yang menggoyangkan tubuhku dan membuatku terbangun. "Shh, ojo rame, Le. Itu ada Mbah E ikut menghangatkan badannya di sebelah sana," kata Suno padaku. Ternyata Suno dan Hendro sudah terjaga dari tidurnya dari tadi. Di seberang perapian kulihat ada harimau Jawa memunggungi perapian kami. Harimau yang katanya sudah punah itu ada tepat di samping perapian kami. Apakah benar harimau itu punah? Nyatanya kami di kala itu masih nampak terlihat di mata kami. Dengkuran keras tapi lambat. Sesekali kepala dan ekornya dikibaskan.
Sesekali harimau itu memandang kami. Wes toh, kalau belum waktunya dimakan macan, tidak mungkin kita dimakan. Baik, saya minta izin tidur di sini. Ucapku sambil mengucap kata permisi kepada si Raja Rimba. Entah dimengerti atau tidak, yang pasti waktu itu kami tidur bersama di dekat perapian yang hanya berjarak kurang dari 10 meteran. Sempat takut, tapi apalah daya bagi kami. Berlari pun pasti kami dapat ditangkapnya. Sejatining menungso iku mung balung daging getih kang isi nyawa. Mula dene menungso sejatining tumandang becik lan ngadohi dosa. Sungguh malam yang menakutkan. Tapi anehnya tidak ada sedikit pun gangguan dari makhluk gaib, jin atau lelembut. Kami bahagia mendapatkan perlindungan dari Tuhan dengan mengirimkan guardian angel berupa harimau loreng Jawa. Mata semakin berat, tubuh semakin lemah, dan kami pun terlelap dalam rengkuhan malam yang cerah tanpa bintang. Embun pagi membasahi pipi kami, fajar pagi menyapa dengan ramah walau sedikit resah. Jeritan sekelompok mantenan merah menambah cantiknya hutan ini. Kami matikan bekas perapian itu. Kami juga bersihkan alat camping kami agar tidak ada yang tertinggal. Di sebelah agak atas ada aliran sungai kecil yang jernih. Kami bersihkan tubuh ini sekalian memenuhi botol-botol minum kami. Ku cari tumbuhan pakis hutan, ku makannya pupus yang terasa bagai mentimun itu. Tanpa kami sadari ada dua bola mata yang selalu dan terus mengamati kami. Sampai suara itu terdengar. Ada sedikit rasa was-was yang mengintai. Tetap saja kompas kami tidak berfungsi. Jam warisan dari kakak-kakak gembel elit pun yang dihadiahkan kepadaku juga hilang manfaat entah mengapa. Pagi itu kulangkahkan kaki yang sudah lemah itu menuju hilangnya kedua wanita kemarin, sambil berharap ada manusia selain kami bertiga di sana. Dunia ternyata tidak sebangsat yang kami bayangkan. Langkah kecil tiga pemuda tanggung meski tak setegar langkah pejuang kemerdekaan. Bayangan akan kehidupan kami cari dan terus cari. Kami dikejutkan sebuah suara dengan sorotan mata. Mata itu mata yang entah dari mana. Kalian semua ini siapa dan mau cari apa? Pertanyaan seorang lelaki tua dengan mata tegasnya menatap kami. Lelaki dengan ikat kepala hitam di kepalanya. Lelaki dengan jari sewek di pinggangnya. Lelaki dengan membawa tombak panjang di tangan kanannya. Serta lelaki tanpa alas kaki di hutan belantara ini. Raut wajah tuanya tidak menutupi sangar darinya. Tubuh ringkinya tetap saja membuat badan kami bergetaran tak berdaya. Aku takut sejadi-jadinya. Setan demit bahkan Banaspati pun tidak kuhiraukan. Tapi kedatangan lelaki tua itu membuat kolbu ini merengek dalam ketakutan. Kali ini aku pasti mati. Perasaan itu yang aku rasakan. Apakah ini akhir dari hidupku? Apakah aku harus mati di tangan penduduk Semeru? Saya dari bawah, Mbah. Saya orang dari desa. Ucap Suno tak kalah terkejutnya ketika melihat kedatangan lelaki itu. Dengan langkah pasti namun waspada, lelaki itu mendekati kami dan mengelilingi kami bertiga. Lelaki itu mengelilingi kami sekian lama dan beliau tersenyum kepada kami. Senyum yang indah, senyum yang mengisyaratkan kesejukan, senyum yang menawarkan kebahagiaan pada kami. Bingung, satu kata itu yang terpatri di kepalaku. Kenapa lelaki tua itu tersenyum pada kami? Padahal kami sangat ketakutan akan kehadirannya. Apakah aku harus diam? Atau aku harus lari? Lelaki tua itu berkata, "Kula tiang prigi. Mari mampir di gubuk saya." Rasa-rasa kami serasa hilang bagaikan tetesan air di padang savana. Kebahagiaan nan haru memenuhi rongga kolbu kami. Rasa bahagia yang tiada tara serasa menerangi kami. Nggih, Mbah. Monggo, Mbah. Saya kelaparan ini, Mbah. Ingin makan. Kata Hendro sembari memegangi perutnya. Hus, cangkemmu. Tidak punya malu sama sekali. Saud Suno sedikit merendahkan nada bicaranya. Aku hanya bisa bersimpul lemah rasa bahagia bertemu dengan penduduk setempat.
membuat semua uratku yang tegang langsung melepas. Tidak kurasakan tetesan air mataku tiba-tiba membasahi pipi. Aku menangis bahagia. Ayo, pada ikut aku. Keburu gelap. Jangan sampai diterkam bae. Tutur lelaki tua penduduk Semeru itu. Kami ikuti lelaki itu dengan penuh semangat. Jalan yang berliku-liku kami lewati. Kali selebar jalan pedesaan kami seberangi. Tidak jarang kami melewati celah-celah batu besar sampailah pada perkampungan. Bingung juga kami bertiga, kenapa kampungnya serasa kembali ke masa lampau. Semua bangunan rumah sederhana mereka hanya seperti gubuk bertingkat. Hanya pepunden atau bangunan tengala yang terbuat dari batu kali. Unik memang, sangat unik bahkan. Perkampungan itu terdiri dari beberapa gubuk yang berjajar sisi kiri dan kanan saling berhadap-hadapan. Di tengah ujung ada bangunan pepunden atau tempat sembahyang yang sedikit besar. Kami berjalan mengikuti lelaki itu sambil berbincang-bincang. Jenengku Buyut le. Aku ini sesepuh alas. Kamu semua tidak usah takut sama aku dan saudaraku. Ucap Mbak Buyut serasa tahu ketakutan kami. Setiap mata penduduk desa menatap aneh pada kami, walaupun terkadang senyuman mereka berikan sambil menundukkan kepala. Sesampai di rumah Mbak Buyut, kami dipersilakan untuk istirahat. Rumah itu terbuat dari kayu yang ditali dengan rotan setiap penyangganya. Atapnya dari welit yang disusun rapi nan tebal dan sedikit ijuk aren. Rumah Mbak Buyut bertingkat. Antara alas lantai dan tanah berjarak tidak lebih dari semeteran. Lantai dan dindingnya terbuat dari anyaman bambu yang sudah menghitam karena termakan usia. Hanya bagian yang tertentu dialasi dengan kloso penjalin atau anyaman rotan. Mayang, Sinta, Reneondo. Gendok sebutan gadis Jawa. Apa anak-anak ini yang kalian jumpai di bawah sana? Panggil Mbak Buyut kepada orang di bagian dalam rumah itu. Dua gadis cantik keluar dari dalam rumah mereka sambil membawa kendi air minum. Mereka keluar dan menjawab, Mbah, ketiga pemuda ini yang kami temui di hutan bawah sana. Kami bertemu ketika mencari kayu dan ubi. Mbak Buyut tersenyum. Wong loro iki putune Mbah. Namanya Mayang dan Cinta. Mereka yang menceritakan kalau ada beberapa orang tersesat di alas blank. Biasanya saya hanya mengarahkan saja. Kalau ada orang luar yang tersesat di alas suwung. Tapi aku kasihan melihat kondisi kalian bertiga. Makanya aku bawa kalian kemari. Kata Mbak Buyut kepada kami. Aku pun mengangguk seraya mengambil kendi yang terbuat dari tanah liat atau gerabah, serta gelas berbahan bambu itu. Aku dan kedua temanku melangkah menuju sungai untuk mandi. Dingin menyegarkan air itu membasuh tubuh kami. Ada juga beberapa penduduk yang juga melakukan aktivitas di sungai itu. Rek, ini paling yang dinamakan surga di atas awan yo. Kata Hendro sambil menggosok lengannya dengan batu. Setelah selesai mandi dan berbersih badan, kami pun kembali ke gubuk Mbah Buyut. Sangat indah memang. Waktu itu penataan dari rumah-rumah penduduk di sana. Dari satu rumah ke rumah satunya berjajar rapi. Tampak serupa, tidak ada sedikit pun rumput di jalan kampung itu. Bersih, asri dan indah di mata. Sinar merah senja menambah kemewahan dari perkampungan di atas awan ini. Permisi Mbah, sudah mandi semua ini. Kapan makannya ya Mbah? Lagi-lagi Hendro membuat aku dan Suno malu. Cangkemmu Hen. Umbatku dan Suno hampir bersamaan. Wes gak apa-apa. Sini makan bareng Simbah. Saut Mbak Buyut sambil tersenyum padaku. Makanan yang sederhana tapi sangat lezat. Ada ubi suwek, sayur daging dan sambal dicobek tanah. Setelah makan dengan lahapnya, kami pun selesai dan bercengkrama di teras atau ruang depan bersama Mbak Buyut.
Sebenarnya kalian ini mau kemana? Kok bisa kesasar di Alas Suwung? Terus berapa hari di dalam alas? Kita bertiga iki mau ke Semeru, Mbah, tapi kesasar. Tidak tahu jalan. Sudah 3 hari kita di alas, Mbah. Aku wis ngerti, Le. Tapi mau apa kalian semua di hutan? Kata Mbah sambil berwajah agak bingung. Kulo rekreasi, Mbah. Loh, rekreasi iku apa? Apa sama seperti bertapa begitu, Le? Rekreasi itu berpetualang, Mbah. Ingin tahu ciptaan Tuhan. Jawabku berusaha memberikan pemahaman. Saya dan teman ini berjalan dari desa Tawon Songo, ingin menuju puncak Semeru. Kowe kabeh iki kurang penggawean. Kalau ke Semeru bukan lewat sini yang saya tahu. Ketemunya cuma pagar batu hutannya Semeru kalau lewat sini. Kon iso nang kawah Semeru lewat Ranu Kuning, Le. Itu tepatnya di sebelah antara utara barat Semeru. Kon kabeh nanti aku kasih tahu arah dan jalurnya. Tambah Mbak Buyut. Perjalanan masih panjang melintang bagi kami. Kami putuskan untuk sementara di desa ini yang kami sebut Desa Atas Awan.